Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Itin. Nah teman-teman, di sini tadi saya habis sarapan ya, dan saya membatin-batin, membayangkan pekerjaan saya di belakang sini ya. Ini saya nunggu orang kerja, nanti kalau ada yang saya suruh. Sebenarnya sing gampang kerja ning kene ngombai montore Bapak Rizal kene pas waktu nih enek ngono jane dikongkon gelem. Tapi ki ya nanti dilihat ya, kalau suami saya nggak repot banget pekerjaannya, engko tak selani tenagane nggo ngresiki kebonku. Aku saiki nek kono tenagane wis awakku wis wis kesele wis dari dulu-dulu. Dadi aku ora ngoyo. Mending ngerjakne ngelongi rezekine dhewe nggo bayar wong. Aku awakku tenan. Biyen tak irip-irip. Maksudnya ya ngene duit tinggo bayar wong ditenagani dhewe, tapi nek rasa-rasane ya awakku dhewe kesel. Nah, ini juga pekerjaan saya masih banyak ya teman-teman, pekerjaan rumah tangga. Nah, ini tadi tuh saya tuh ini ya, dari tadi pagi bar sarapan iki kok ngeling-eling zaman semono. Kiki arep sedikit cerita ya, dari awal mula saya bisa seperti ini tuh ya teman-teman, ceritanya pahit banget. Pokoknya ya mungkin ada sebagian ya orang seperti saya nasibnya dulu, pokoknya menderita nih, tapi tetap saya syukuri. Alhamdulillah, jadi bikin saya tangguh seperti ini ya teman-teman. Dari awal mula, pokoknya awal mula saya menikah itu urip kuki ya pahit, dari merintis dari nol ya. Iso kaya ngene iki ya awal mulane saka usahane jeripayah kita, bener-bener jeripayah kita berdua ya. Jadi ya ora aku dhewe ngono ora. Nah, ini kita dulu itu sebelum menikah dengan suami saya juga gak mengenal suami saya ya. Maksudnya saya juga cuman dijodohin sama Mbak Nung itu dulu. Ya ora kenal, terus ya ora dijodoh-jodohne nyonya Mbak, karena iki enggak. Yang mengenalkan dulu memang Mbak Nung. Tapi saya belum mengenal pribadi Bapak Rizal dulu ya. Nah, begini ceritanya ya teman-teman. Pokoknya aku niatnya dulu tuh dari awal tidak memikirkan, maksudnya menikah itu nanti saya harus penak uripku, saya harus mempunyai suami yang kaya atau gimana. Saya nggak mikir. Pokoknya ya ada suami saya itu ya cowok ngono lah, bujang biyen umure Bapak Rizal selawe, umurku 20. Ceritanya mendekati saya, menikahi saya tidak berpikir nanti hidup saya akan bagaimana, tidak. Pokoknya niatnya ngibadah, menikah itu ngibadah. Saya nggak pacaran sama suami saya, cuman sebulan kenal sama suami saya, jadi belum mengenal kepribadiannya gimana. Nah, dulunya itu saya udah dibilangin sama orang, maunya kamu menikah sama Watio, nanti kamu kelaparan gitu. Nah, akan saya tunjukkan kepada orang-orang yang ngomong seperti itu. Pokoknya pahit, dari awal tuh saya pahit ya teman-teman. Nah, niatnya menikah itu untuk ibadah, dan akhirnya saya itu dikenali sama keluarganya. Terus Yusarni yang sekarang saya bikinin vlog itu yang memperjuangkan Bapak Rizal. Bapak Rizal kan ya memang dulunya tukang dolan yo. Jadi sik bujang kan urung ditanggung jawab. Senengane gur dolan, megahe gur dolan. Dadine ya mungkin nggak punya tabungan. Jadi yayuke kuwi Yusarni kuwi agek saka lunga, kan anake diopeni mboke. Ya mungkin balas budi juga dengan mertua saya ya, almarhum masih ada dulu. Jadi adike ben kendang menikah, ben kayak berubah, maksudnya punya tanggung jawab gitu ya. Jadi sama Yusarni dinikahkan yo sama mertua saya. Jadi corongan ki dibiayai saking senenge adike gelem rabi. Nah, dirabekne karo aku. Jadi dulu tuh saya menikah langsung sepasaran tuh dibawa ke rumah mertua ya. Nah, Yusarni itu dulunya waktu saya menikah baru sepasar, Yusarni langsung berangkat ke luar negeri lagi, lanang wedok ya. Jadi saya nempatin rumah Yusarni manten anyar. Nah, awal mulanya tuh saya yo menikah langsung mandiri teman-teman ya.
Jadi bojoku ki ya mbiyen tukang lontang-lantung dolan. Nah, maksudnya alhamdulillah ya mbiyen ya ora dolan melulu ya kejaman mbiyen ket bujang ki ya dikongkoni wong ngedolne motor ngono kuwi. Ya ngumbahi motor ngono kuwi untuk hasil. Tapi ya seneng dolan jarene tapi aku nggak ngerti. Nah, waktu itu saya udah dinikahi sama Bapak Rizal. Saya tinggal di rumahnya Yusarni, suruh nempatin. Nah, Yusarni kan pergi ke Arab sama suaminya selama 2 tahun. Nah, saya tinggal di situ 2 tahun, teman-teman ya. Pokoknya pahit manis ada kenangan saya di rumah Yusarni itu bersama suami saya dari awal menderita. Pokoknya cek merintis nol kecil ya. Jadi waktu itu saya menikah 3 bulan baru ada Rizal ya, hamil. Jadi setahun ngemban. Nah, di situ umur Rizal 1 tahun, Yusarni datang. Oh, no loh. Maksudnya saya berarti udah tinggal di situ ya selama 2 tahun. Kuwi pahit manis udah saya lalui di situ. Ya bojoku ket mbiyen ki ya maksudnya ora langsung jadi pedagang motor kayak gini sekarang itu enggak. Dulu ya tukang ngumbahi wong-wong. Awal mulane bojoku ki ya nguli, ya buruh neng ladang ya. Wis pokoknya kerja apa serabutan untuk menghidupi anak dan istri ya. Jadi mbiyen ki cilikane Rizal urung kepomo sakne, cik menderita. Omahe nebeng, maem saeneke. Tadi saya itu hidup saya itu dari dulu ya wis kulino ngene iki. Enggak saya ubah ya, teman-teman. Walaupun sekarang udah bisa seperti yang lain. Nah, itu tuh awal mulanya juga dari nol ya. Kita berusaha iki jerih payah kita berdua. Terus ya modalnya wong tua doa dan dukungan ya. Ya maksudnya saya itu bilang kayak gini, bener. Pokoknya lebih utama itu modal doa dan dukungan ya. Harta benda bisa dicari kita sendiri. Tapi saya sangat bersyukur kepada orang tua saya dan mertua saya. Mama, terutama mamaku, waktu itu saya wes pokoknya lungor ini ora tahu hasil. Tapi selama saya masih punya Rizal itu ya, saya umur Rizal umur setahun tuh dagang coklat, teman-teman. Pokoknya dari awal itu, awal mulanya suami saya ngumbai motor, joki, ngono kuwi mbiyen. Ya kuwi selama umur Rizal 19 bulan lah tak tinggal lungo neng Taiwan, neng PT kesuwen 9 bulan neng Taiwan gur 9 dino. Waktu itu ya ceritanya panjang lah. Saya pernah di freezer juga di Taiwan ya. Terus pokoknya apa kuwi ceritanya pahit. Aku ndelalah nasibku ora ning luar negeri. Nah, waktu itu saya pulang di bandara, ditanyain sama temen yang udah yang udah bertahun-tahun di Taiwan, orangnya sukses, deketin saya kan udah pokoknya di sini juga ada darah, di sini ada darah. Waktu itu saya di Taiwan tuh, ya Allah, mungkin kalau bukan nasib saya baik, mungkin saya udah meninggal di sana. Soalnya saya di freezer. Tapi yang saya sebut, mama, tolong saya, mama, gitu. Makanya saya sekarang nggak ada yang untuk mengadu apa-apa. Kalau ada itu ya teman-teman ya, saya keingetan mama saya. Apa-apa aku nenek, apa-apa ngadu karo mama. Saya ikut dong, saya sampai nengok mama. Terus waktu itu saya di Taiwan tuh hanya 9 hari saya dibawa ke agent, dites, katanya pekerjaan saya bagus. Terus saya harus pulang ke PT lagi untuk proses visa lagi katanya. Akan tetapi Allah berkehendak lain ya, rencana Allah lain. Mungkin kalau waktu itu saya masih di Taiwan nggak seperti ini ceritanya. Saya di pesawat ada yang deketin saya, nanyain udah berapa tahun, baru 9 hari. Terus beliau kasih saya uang, saya masih ingat 100.000, suruh untuk beli jajan. Terus tanya, kamu nanti pulang ke rumah atau ke PT? Saya bilang ke pengaduan aja.
Terus dia bilang, nggak usah, nanti malah kamu kelamaan gini kamu ke PT lagi, nanti ya kalau ketemu majikan bagus, kalau enggak mending kamu pulang aja. Saya dikasih uang lagi untuk pulang ke Meranti, itu di Bandar Lampung ya teman-teman ya. Saya masih ingat dia bilang, saya lupa namanya siapa, pokoknya orang Solo ya, orangnya cantik banget. Jika masih ada orang Solo yang ingat waktu itu pernah menolong saya sangat berterima kasih. Motivasinya pokoknya pesen karo aku, wes nggak usah mikiri saiki lunga ning luar negeri. Orang itu nggak harus ke luar negeri cari rezeki, yang penting kumpul dengan keluarga. Pokoknya nomor satu, kamu sekarang pulang aja ke Lampung. Saya belikan tiket, bener-bener malaikat sing kayak bidadari turun dari langit tenan. Saya nggak kenal sama sekali, memberi uang saya. Pokoknya zaman dulu itu 675 ya, naik pesawat itu dikasih 600 lagi, jadi 700. Nah waktu itu saya langsung ke bandara beli tiket. Nggak usah, pokoknya kamu nggak usah ke pengaduan atau ke PT, kamu harus pulang, kamu harus ngumpul dengan keluarga kamu, nanti kamu akan bahagia. Saya ingat terus itu pesan teman saya itu, nggak kenal sama sekali, pokoknya tangguh motivasi. Ya Allah, saya pernah berjanji, ya Allah, seandainya nanti saya sukses, saya akan baik sama semua orang, saya tidak akan melupakan kebaikan orang ini. Nah akhirnya saya pulang ke Lampung. Sampai Lampung dijemput, sampai bandara saya dijemput sama suami saya untuk sampai ke Lampung sini. Wes pokoknya nggak usah mikiri golek duit. Nah saya kembali ke mertua saya ya, karena Rijal ada di rumah mertua saya sama Rijal. Kalau Rijal dimomong sama Mak Wek, tapi suami saya kan di rumah mertua, jadi saya jujuk di situ. Nah habis itu saya, ceritanya panjang lagi, di rumah masih pokoknya berusaha. Saya nggak patah semangat. Yo wes nenggon Taiwan ki mau wes ceritane wes sangat pahit, saya harus bangkit. Sampai rumah saya harus tetap berusaha untuk maju. Saya sampai rumah nggak mau istirahat, langsung saya dagang coklat lagi keliling ya selama 3 bulan. Nah saya ikut mertua, saya masih punya adik ipar 2 yang belum menikah. Sama mertua saya, wes nggak usah ke luar negeri, nggak usah kemana-mana, wes neng kene wae, manggon kene wae karo mboke karo bapak. Nah saya pikir-pikir, saya kalau nggak ada perubahan, nggak ada niatan pergi, nanti untuk pengen punya rumah sendiri juga mungkin susah ya. Soalnya penghasilan di rumah ya entek nggo jagong, entek nggo mangan, entek nggo harian, entek nggo ngopo-ngopo. Jadi nggak iso ngumpul. Nah selama 3 bulan itu saya putuskan untuk pergi lagi. Saya ke Arab ya teman-teman. Saya ke Arab, kok ceritanya panjang banget, saya ceritakan nggak muat ini video saya di sini. Nah habis itu pokoknya ceritanya panjang banget. Cuman setahun ya teman-teman. Alhamdulillah selama setahun itu saya bisa, tapi saya pulang, saya gagal lagi, saya pulang. Tapi alhamdulillah uangnya juga bisa ngumpul ya, karena suami saya yo gemi ning omah yo megahe tinggo ngurusi anake, kayak aku ning kono duit kuto. Jadi bisa buat beli tanah yang saya tempatin ini ya teman-teman, walaupun secuil. Nah secuil itu masih punya utang sama saudara. Jadi waktu itu tanah ini 15 juta, saya punya uang 9 juta, jadi saya punya utang 6 juta teman-teman. Jadi saya sampai rumah itu masih punya tanggungan utang. Nah saya harus nggak patah semangat. Saya dari Arab itu setahun di Arab, pulang ke Indonesia itu pokoknya saya harus bisa nyaur utang. Bagaimana caranya? Suami saya juga buruh-buruh, belum dagang motor seperti ini. Dia dagang tapi kan belum ada modal ya. Gur ngedol-ngedol nek wong mbah-mbahne ngono kuwi. Kayak terus bar kuwi. Nah, saya tinggal lagi di tempat mertua saya. Saya pikir-pikir, kalau saya nggak ada perubahan ini bagaimana? Saya harus mandiri. Saya kan udah punya tanah ya teman-teman. Maksudnya walaupun masih punya utang, saya berusaha. Saya dagang coklat lagi ya.
Pokoknya jerih payah saya tuh dari awal menderita nih pol. Makanya kadang ada yang melihat, wah langsung Mbak Iti kepenak ini. Awal mulanya iki menderita dhisik teman-teman yo. Berakit-rakit dahulu. Nah, terus iki saya ikut mertua saya selama 1 tahun. Nah, ceritanya tadi saya masih punya utang. Alhamdulillah saya keliling coklat, suami saya yang mbah-mbah motor. Nah, jadi uangnya saya kumpulin untuk arisan. Alhamdulillah saya sampai rumah 4 bulan nembus arisan pas 6 juta buat nyarutang itu ya teman-teman, nyarutang tanah itu. Jadi ini benar-benar jerih payah kami berdua bisa beli tanah zaman tahun 2009 atau 2010, pokoknya tahun itu masih murah ya. Kalau sekarang udah ratusan juta. Nah, habis itu kita di rumah mertua ikut 1 tahun. Saya pikir-pikir kalau enggak bikin rumah sendiri nanti enggak ada perubahan, maksudnya enggak ada mandiri. Yo, kita tekadkan. Sebenarnya dulu saya mintanya enggak jauh-jauh, enggak tinggi-tinggi. Digawekne omah gede-gede ritek enggak apa-apa, sing penting mandiri aku ngono. Penting omah dhewe ben enek. Maksudnya dhewe iki ben iso belajar urip mandiri ngono lho. Nah, setelah itu saya ngumpulin selama setahun ya. Gue mau bar nyarutang 6 juta, gue mau nembus arisan, kita masih melanjutkan arisan terus ya. Jadi, nah itu selama setahun saya ngumpulin uang, pokoknya yukur sedidik zaman biyen. Setahun itu saya alhamdulillah bisa bikin rumah aja masih itu ya. Kata mertua saya nggak usah gede-gede papan, nanti malah gur bosok. Wis nek anu dimpet setahun nglumpukno duit ben iso gawe omah rakyatan boto. Nah, bener saya dengar omongan beliau mertua saya. Nah, saya ngumpulin uang selama 1 tahun, tapi cuman sedikit teman-teman, nggak entuk duit oke, jenenge wong gur buruh ya. Entek nggo jagung, nggo mangan, nggo ngene-ngene, dadi ini sisane ya cuman sedikit. Nah, dalam jangka setahun itu saya nekat teman-teman. Nekat, saya banyak utang tinggo gawe omah ning nggon kene iki. Omah iki gur setugel ya. Nah, rumahnya itu cuman sedikit, depan aja itu kamar ijal, ruang tamu, ruang tengah sama kamar yang satunya. Jadi belakangnya itu cuman empokan kecil gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk dapur. Jadi ya bersyukur banget saya punya rumah seperti itu aja udah bersyukur. Nah, saya tetap menjalankan pekerjaan saya, dagang coklat lagi. Jadi ini aku ki rasanya awakku ki kesele saiki, mbiyen ki nggak kroso karena semangat saking semangatnya. Soalnya ya wis jenenge omongane wong, jarine lunga ora tau hasil gur ngentek-enteki duit ngene-ngene. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa. Pokoknya saya tetap semangat karena omongan begini begitu. Wis itu untuk motivasi ya. Jadi untuk semangat saya. Habis itu saya tetap keliling dagang coklat ya teman-teman selama bertahun-tahun. Alhamdulillah bisa nambah rumah, nambah sampai gede seperti ini. Nah, dulu memang almarhum mertua saya juga pernah mengatakan ya kalau dibikinin pendopo itu dikasih raman besi itu ya, Pak nggak usah dikasih itu, ora enek biaya, ini cuman untuk ragangan aja, nanti kalau ada rezeki diteruskan gitu. Saya kan juga nggak pernah mikir kalau nanti bisa seperti ini seperti itu ya. Jadi mertua saya bilang gitu, almarhum kan tukang, almarhum mertua saya yang lagi. Nah terus habis itu bilang mertua saya itu, saya bilang gini, Pak itu kalau enggak lungo ning luar negeri apa yo iso ngapi omah seapi kaya liya-liyane aku ngono. Nek gur ning kene wis ora usah mikirne lunga-lunga wae. Rezeki iki Gusti Allah sing ngatur, ora harus ning luar negeri. Wis toh, mantep. Muga-muga kelakon. Nah, bener ya kata-kata orang tua, saya inget-inget itu. Saya mungkin kalau ke luar negeri mungkin rezeki saya itu enggak di luar negeri. Mungkin adanya di Indonesia ya. Jadi ya bener kata teman saya yang waktu di bandara itu sama almarhum bapak mertua saya juga pernah mengatakan, jadi nggak harus
kita cari uang ke luar negeri. Banyak orang ke luar negeri juga nggak berhasil ya. Dan alhamdulillah bener omongan beliau, teman saya dan almarhum mertua saya itu saya jalani. Jadi ya nrimo nenggon urip neng desa golek coklat. Memang waktu itu saya alhamdulillah lancar banget ya dagang coklat itu keliling. Yang penting kuat tenaga nih. Waktu itu ya saya keliling coklat. Pokoknya nek pas untuk tontonan berkintal-kintal gitu ya, saya manggil orang ngojek. Jadi ben kuat. Nek cuman ngangkat junjung setengah kintal 40 kilo udah biasa ya teman-teman. Mulane aku disarap kecepit mungkin ya karena pekerjaan saya terlalu berat gitu ya. Ngoyo. Ya piye orang ngoyo yo ora enek perubahan yo jane yo piye yo awake dhewe isone berusaha bekerja untuk mengais rezeki untuk masa depan. Ya alhamdulillah untuk penghasilan suami saya juga awal mulanya juga cuman nguli-nguli gitu ya. Alhamdulillah dikit demi sedikit bisa ngumpulin uang, iso nyarutang, omahku mau iso nyarutang. Terus awal mulanya juga saudara-saudara saya juga ya, Salemrot, terus Mbak Nung, Kang Oja itu waktu masih di luar negeri. Uangnya dititipin di tempat saya. Kalau Mbak Nung sama Salemrot cuma sebentar, yang lama itu uang Kang Roja ya di tempat saya. Kang Roja waktu itu di Malaysia. Jadi saya cuma nggak cuman seneng dikasih pinjam uang ya teman-teman. Waktu itu ya hasilnya tak bagi, tapi sing nompo mak wek ya. Jadi walaupun pada itu minjemin uangnya juga hasilnya saya kasihkan ke mak wek. Ya tak perinci ngono lah. Nek aku untuk semene tak bagi sekian ngono. Tapi ya sing trimo almarhum ya. Jadi kita juga diridhoi. Rezeki kita itu nggak untuk makan kita sendiri. Wes aku sangat bersyukur, semua saudara-saudara juga baik untuk membantu usaha. Terus kayak saudara-saudara nih Bapak Rizal juga, Bapak Rizal juga diajarin dagang itu juga kakaknya ya, kakak yang lagi itu ngajarin nuntun ben iso ngono. Wes alhamdulillah pokoknya saudaraku semua baik. Jadi sangatlah bersyukur kita bisa seperti ini dengan jerih payah kita waktu itu ya. Tapi Kang Oja waktu itu masih di Malaysia, pulang langsung saya kasihkan ya uangnya. Ya wis jenenge wong bujang ya wis tinggo seneng tinggo warna-warna kene sapa-sapa. Nah, untuk saya waktu itu masih dagang coklat ya. Ceritanya ngerposone tetap lanjut dagang coklat ya selama saya hamil punya Yuna. Wes bertahun-tahun berarti ya, hamil 2 bulan itu hampir keguguran. Saya masih cari coklat. Kalau nggak ada teguran mungkin Yuna maksudnya nggak berhenti cari coklat. Sik meteng panggang enggal golek coklat, terus hampir keguguran, bed rest. Nah pokoknya wes aku wes total waktu itu istirahat total, nggak cari coklat selama Yuna umur piro ya, umur setahun lebih aku golek coklat meneh. Yuna tak titip nih Mbak Nung zaman waktu itu ya. Hati yo tak kayak hasil, aku nek entuk hasil piro tak kayak hasil, itu oke tak kayak oke, titik yo tak kayak titik ngono ya. Dimong Mbak Nung selama umur piro ya? Yo agak lama ya. Pokoknya waktu itu saya tinggal cari coklat. Delalai yo Yuna pernah sakit juga, sakit parah ya sampai operasi umur 2,5 tahun. Yuna operasi. Nah habis itu saya berhenti juga. Pokoknya yo usahaku nek nggak enak alangan yo tetap berlanjut yo. Berhenti nggak cari coklat karena waktu itu Yuna operasi. Selama 6 bulan saya nggak cari coklat. Ceritanya seperti itu. Walaupun nggak ada coklat saya masih keliling dagang kue, dagang pokoknya apa-apa tak dol. Yang penting aku untuk rezeki, kena gue nyambung urip, kena gue kebutuhan. Nah selama setahun saya kayak gitu, mau lanjut lagi cari coklat. Delalai Yuna meriang ki koyo iya yo
di berobat nih rono ki nggak enek penjelasan sakitnya apa gitu. Nah sama suami saya suruh berhenti, wis pokoknya kowe lereno ngomong wae, diurusi anake, serasah keliling-keliling ditinggali golek coklat, seleren. Nah itu saya berhenti ya waktu Yuna sakit itu sampai sekarang ya. Waktu itu seperti itu ceritanya. Nah setelah Yuna sembuh, tapi saya udah nggak jualan lagi. Jadi tak alihnya ke Mbak Nung karena banyak langganan saya yang cari kue-kue gitu, pesen jaluk gini-gini. Nah Mbak Nung kan nggak ada pekerjaan dulu waktu itu ya. Saya suruh dagang kue. Saya ajarin kayak kue terus opong, terus Mbak Nung alih profesi saya untuk dagang ya. Gitu ceritanya. Jadi sak obrok-obroke barang tak serane wis nggonen dagang. Aku mbiyen yo kuwi mau dagangnya ngono kuwi usahaku. Nah habis itu saya berhenti nggak dagang ya. Yo jenenge yo wis nrimo nasibe kon leren yo leren. Tapi yo aku mikir nglangut lah iki nek gur jagane Bapak Rizal wae mesakne, butuhe nyelot gede, anak wis gede. Terus ya ndelalah kuwi mau Gusti Allah ngekeki dalan rezeki ya, dalan rezeki sing tak terduga. Seperti waktu Salembrot itu kan ngajarin Mbak Nung, tapi kan saya kan nggak begitu pandai ya tentang HP seperti ini. Wong kat mbiyen aku ki culun trut gur isone golek keliling golek coklat HP cilik kae yang tulalit kae. HP gede ini ki ora patek iso. Nah, yang diajarin kan Mbak Nung sama Rizal. Delalae sing kuwasa kuwi mong kae dalan yo. Delalah kok akune Rizal sing sitok ku nganggur, maune nang Bajidot kon kon ngisi aku. Delalah tak isi sampai sekarang ya teman-teman. Alhamdulillah saya bisa mengais rezeki selain saya berdagang. Saya dulu waktu itu berpikir, saya kalau nggak punya pekerjaan, bagaimana saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, bagaimana saya akan melanjutkan, maksudnya membantu suami saya untuk mencari nafkah. Tapi saya nggak menduga saya punya pekerjaan seperti ini ya teman-teman ya. Tenan belas orang ngiro. Delalah sing kuwasa ya kuwi mau ngekeki dalan rezeki sing penak kaya saiki. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Pokoknya matur nuwun lantarane Salembrot Bajidot saya bisa mengais rezeki di sini. Saya bisa berbagi kepada orang tua saya untuk nambah-nambah kebutuhan ya. Nek umpama kurang di pekerjaan iki mungkin ya aku nekat dagang neh apa piye. Nek jagane wong lanang terus yo nggak kepenak yo. Jadi lebih bebas kita bisa cari sendiri. Yo sakjane ora apa-apa bebas nih, tapi kan perasaan kita nggak enak ya teman-teman. Yes, alhamdulillah iso tetukon ngene. Kuwi yo jeripayah kami berdua. Jadi yo awal mulanya seperti itu ya. Jadi nggak langsung kepenak, langsung enek. Yo ngono kuwi mbiyen ceritane. Kayaknya ini durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Nek diceritane sik panjang lebar pokoknya ceritane. Wes iki malah ceritane panjang lebar mengingat masa lalu ya. Ya itu dulu seperti itu ceritanya awal mulanya. Kita itu hidup nggak langsung ningkring ning dhuwur ya. Dadi ini saka ngesor dhisik. Jadi yang penting kita selalu bersyukur, berusaha untuk menggapai cita-cita dan ya wis mau pokoknya selalu bersyukur. Pokoknya terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung keluarga kami dan tanpa dukungan kalian saya bukan apa-apa ya, nggak sampai di sini. Pokoknya terima kasih banyak karena dukungan teman-teman saya bisa maju seperti sekarang. Terima kasih banyak supportnya. Pokoknya bersyukur, mungkin Allah sudah memberi jalan rezeki ini untuk saya, untuk keluarga saya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki ya teman-teman. Amin. Terus dhisik ya teman-teman, ini videonya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.